Juga shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama menyimak apa yang jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah singkat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan dengarlah, ya katakan sama-sama dengarlah. Dengarlah, ya. Di situ ada tanda kurung, ada kata shema, ya. Mari kita terlebih dahulu baca ayat yang tentang hal ini, tentang dengarlah atau tentang shema ini, sehingga kita sama-sama belajar apa sih maksudnya dengarlah itu, ya. Apa yang dikatakan shema itu apa sih gitu ya. Oke, kita baca dulu terlebih dahulu Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 8. Kita baca bergantian, saya 4, Bapak Ibu Saudara 5 dan selanjutnya. Oke ya, udah dapat ya. 1, 2, oke saya ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan ayat 5. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ayat ke-8, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ternyata buat orang Yahudi, buat orang Israel, Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 atau sampai 9 itu dikatakan itu lagi bicara tentang shema, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara yang datang dari latar belakang gereja tradisi tentu pernah dengar yang namanya pengakuan iman rasuli ya. Udah hafal banget gitu. Dan itu setiap kali kebaktian selalu kita mengucapkan itu dulu. Meskipun gini, di denominasi yang lain hal pengakuan iman yang serupa juga ada Bapak Ibu Saudara, hanya nggak diucapkan di dalam setiap ibadah dan kebaktian. Ya mungkin hanya momen-momen tertentu, seperti misalnya Gereja Betel Indonesia juga punya pengakuan iman yang itu dikumandangkan pada momen-momen tertentu Bapak Ibu Saudara. Yang isinya kurang lebih sama ya. Nah ternyata bangsa Israel, orang-orang Yahudi juga punya yang namanya pengakuan iman ya. Nah pengakuan iman ini namanya shema. Nah ternyata shema ini adalah sebuah pengakuan yang terus dikumandangkan setiap kali mereka beribadah. Setiap kali dalam pertemuan di sinagog-sinagog di zaman Yesus, di sinagog-sinagog ketika mulai ibadah, mereka mengucapkan Ulangan 6 tadi ya, ayat 4 sampai 9. Mereka mengucapkannya, mereka mengumandangkannya berulang-ulang. Nah, apa sih shema itu? Shema ternyata gini, diambil dari bahasa aslinya syamah ya, ya artinya dengarlah. Jadi kalau pesan Tuhan datang sama kita, dengarlah. Nah, kita akan belajar ternyata yang dimaksud dengarlah itu dalam makna syamah. Bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan, memperhatikan, menyimak baik-baik. Lalu tentunya untuk mentaatinya Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan dengarlah ya. Syamah gitu ya maksudnya. Nah, ini pula yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam setiap ibadah mereka. Jadi kalau mau dirangkum nih, ini lagi kurang lebih berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, isi daripada shema tadi. Kemudian mengajarkannya apa yang udah kita terima itu, mengajarkannya kembali kepada anak-anak. Itu yang di dalam maksud shema tadi. Jadi kalau orang Yahudi mengucapkan shema itu artinya dia harus berikrar bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allah mereka segenap hati, jiwa dan kekuatan, dan kemudian mereka mengajarkannya kembali kepada anak mereka. Nah hanya bedanya orang-orang Yahudi ini sering orang-orang Yahudi dalam mempraktekannya, mereka lebih mempraktekannya secara jasmani, secara hurufiah. Ya dikatakan bahwa ikatkanlah firman itu di dahi dan di tangan. Nah mereka lakukannya benar-benar diikat di dahi mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau rabi-rabi Yahudi atau orang-orang Yahudi di dalam momen-momen tertentu beribadah, kadang-kadang kita suka perhatikan ada kotak putih kan di dahi mereka. Dan kotak kecil itu dalamnya firman-firman tuh. Kemudian ditaruh di sini, diikat. Kemudian di tangan mereka juga ada tali gitu ya.
Artinya buat mereka bahwa firman itu harus selalu terikat di tangan mereka dan di dahi mereka. Nah, mereka lakukannya benar-benar secara fisik gitu ya. Ya tangan beneran ya mereka ikat dengan tali yang melambangkan firman. Dahi mereka benar-benar ditaruh firman, benar-benar gulungan firman kecil-kecil itu ditaruh di dahi mereka, kemudian diikat. Dengan makna bahwa biarlah setiap pikiran dan tindakan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah itu kan kadang-kadang di dalam pengaplikasiannya kan berbeda, ya. Mereka lebih kepada hal-hal yang fisik dan jasmani seperti tadi, ngikat, benar-benar ngikat. Tapi kita ketika firman itu datang sama kita menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini, itu kita tangkap secara makna rohani, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti pulang ambil tali ikat semua pada di tangan, di dahi gitu ya, orang lihat apa-apaan Pak gitu ya. Bukan itu maksudnya. Kita tangkap itu secara makna rohani. Ya, ini maknanya apa sih? Ya, jadi makna pesan Tuhan Shema ini bagi kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan menyimak dengan baik-baik, kemudian dengan tujuan apa? Untuk mentaatinya. Jadi bukan hanya cuma sekedar untuk mendengar, melainkan mendengar dengan sepenuh hati dan kemudian melakukannya. Ya. Kayak gampang kan? Wah gampang Pak, cuma mendengar. Ya, Bapak Saudari yang minggu lalu ikut pelajaran di relationship, di situ kan diajarkan bahwa di dalam ilmu komunikasi ternyata mana yang lebih susah, mendengarkan apa berbicara, Bapak Ibu. Seringkali orang bilang mendengarkan itu gampang, ya. Toh cuma dengar aja gitu. Oh ternyata enggak loh. Di dalam ilmu komunikasi yang lebih susah adalah mendengarkan dibandingkan berbicara. Karena mendengarkan itu ternyata bukan asal dengar. Mendengar yang dimaksud dengan Shema itu benar-benar mendengar untuk memahami dan menyimak baik-baik. Artinya dibutuhkan sebuah effort, sebuah usaha. Bagaimana kita memahami apa yang lawan bicara kita sedang sampaikan. Nah ketika firman Tuhan berkata Shema dan dengarlah. Kenapa Shema dan tadi dikatakan dengarlah? Karena di dalam ikrar itu pertama-tama kata yang muncul yang harus diucapkan adalah dengarlah. Nah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang belajar untuk mendengar dengan saksama setiap apa yang menjadi pesan, perintah, ketetapannya Tuhan. Mendengar dengan maksud untuk memahami, dengan tujuan untuk melaksanakannya. Sepertinya kayak mudah, tetapi ternyata nggak mudah. Karena dibutuhkan sebuah usaha untuk bisa nangkep dan memahami yang sungguh-sungguh. Makanya beberapa ayat di Alkitab kan di dalam Wahyu 13 misalnya Wahyu 13, Wahyu 3 ayat 13, di situ kan barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini kan diulang kan sempat beberapa kali di dalam beberapa ayat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah kata siapa bertelinga ini bukan artinya daun telinga yang nempel ini, bukan hanya itu aja gitu. Ternyata gini, arti daripada bertelinga itu siapa yang memiliki pengertian dan pemahaman. Siapa yang punya understanding, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi artinya bukan sekedar dengar pakai telinga, tapi berusaha untuk memahami apa yang dia dengar. Untuk tujuan, untuk melaksanakannya. Tanda orang mengerti apa yang dia dengar. Tandanya apa? Ciri orang yang mengerti apa yang dia dengar adalah dia akan melakukannya. Karena dia paham, maka dia melakukan tepat seperti apa yang dia dengar. Itu tanda orang mengerti dan kemudian dia akan mulai mengajarkan kembali apa yang dia dengar dan dia pahami itu. Apa yang dia dengar, pahami dan dia lakukan, dia ajarkan kembali. Itu ternyata ciri orang yang ngerti apa yang dia dengar. Nah Tuhan mau, ketika pesan Tuhan ini jatuh sama kita, saya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau kita, ayo perhatikan, simak baik-baik setiap pesan demi pesan. Ya. Tuhan menghendaki gini. Tuhan mau, jadi gini, pesan Tuhan ini gini. Waktu kita mendengarkan dengan maksud seperti Shema tadi, seperti Syamah tadi. Tuhan sampaikan gini, seperti orang mengenakan sebuah jaket dan mengancinginya rapat-rapat. Itu awal mula yang Tuhan sampaikan. Tuhan mau kita seperti orang mengenakan jaket dan mengancingi rapat-rapat. Dan kemudian diikuti dengan satu kata Syamah. Apa ini Syamah gitu ya?
Karena ternyata di dalam Ulangan pasal yang ke-6 kan yang kita tahu kan Shema gitu kan. Tapi ternyata Shema itu diambil dari kata Syamah. Oh ngerti Pak. Oh ternyata Shema itu adalah keseluruhan dari Ulangan 6 ayat 4-9. Nah Tuhan mau waktu kita mendengarkan, memahaminya, dan kemudian melakukannya. Nah itu seperti orang mengenakan jaket dan kemudian mengancinginya rapat-rapat. Ternyata gini, hari-hari ini ada musim yang sedang berlangsung loh Bapak Ibu Saudara atas dunia. Musimnya adalah musim dingin rohani. Dulu pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada sebuah kedinginan yang sedang melanda dunia. Dan kedinginan ini, yang namanya sifat dunia ini mencoba untuk menularkannya kepada seluruh umat manusia. Jadi ada kondisi gelap dan dingin ini yang coba ditularkan kepada umat manusia, khususnya gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan? Karena pihak lawan pun tahu yang punya sumber api yang sejati adalah gereja Tuhan. Katakan amin. Maka yang diincar sebetulnya adalah gereja Tuhan. Kalau sampai gereja mengalami sebuah kedinginan dan kegelapan rohani Bapak Ibu Saudara, maka fungsi gereja yang menerangi dunia itu, kan kita tahu ternyata kan fungsi gereja adalah menjadi terang dunia kan. Kenapa? Kenapa menjadi terang dunia? Karena di dalam kita ada Yesus yang ada sumber api kobaran itu. Nah ketika itu menjadi dingin, maka dunia pun menjadi dingin Bapak Ibu Saudara. Kuncinya ada di dalam pihak anak-anak orang-orang percaya. Nah kedinginannya sedang melanda. Artinya ketika kedinginan melanda orang percaya, maka gairah untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan menjadi padam. Dan bayangkan kalau terang yang ada pada orang percaya itu padam, maka percayalah seluruh dunia itu menjadi padam. Gara-gara dulu di Alkitab, gara-gara Imam Eli gak sungguh-sungguh berfungsi sebagai pemimpin pada waktu itu. Alkitab mencatat, lampu bait Allah hendak akan padam. Membuat kekalahan demi kekalahan bukan hanya terjadi pada bangsa Israel aja, tetapi dunia turut menjadi kelam. Karena patokannya pintu lampu di bait Allah pada waktu itu udah mau padam, belum padam, akan padam. Artinya patokannya ada di dalam orang-orang percaya. Nah ini bahasa gereja Tuhan. Ini adalah bait Allah. Nah Tuhan mau jangan ada kedinginan ada pada orang-orang percaya. Sampai sini yang percaya katakan, yang ngerti katakan amin. Jadi Tuhan mau dengan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, perintah-perintah dan ketetapannya itu seperti orang lagi mengenakan jaket dan mengancinginya rapat-rapat sehingga kedinginan tidak melanda orang percaya. Itu yang dikatakan pesan Tuhan. Dengarlah, tangkap, pahami, lakukan. Maka yang namanya kobaran itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kedinginan tidak melanda orang percaya. Wow, ini luar biasa ya. Nah itu yang pertama, bahwa tujuannya adalah Tuhan mau kita mengenakannya seperti mengenakan jaket dan mengancingi rapat-rapat supaya kedinginan tidak menyergap. Itu yang makna daripada pesan Tuhan ini. Yang kedua ternyata gini, ini ditujukan bukan hanya buat orang-orang dewasa saja. Ternyata pesan ini juga ditujukan kepada generasi anak-anak. Karena kita tahu kan, kita udah baca, kasihlah Tuhan dengan segenap hati kekuatan, dan kemudian selanjutnya ajarkanlah itu kepada anak-anak. Ternyata yang diincar pun bukan hanya generasi dewasa, tetapi generasi anak-anak juga. Jadi pastikan bukan hanya kita yang tadi dikatakan mengenakan jaket dan mengancingi rapat-rapat, tetapi kenakanlah jaket itu kepada anak-anak kita. Dan kancingi itu rapat-rapat supaya jangan kedinginan melanda anak-anak. Seringkali gini Bapak Saudara, banyak orang-orang dewasa fokus sama dirinya sendiri, dia menutupi dirinya sendiri, tapi lupa untuk menutupi anak-anaknya dengan perlindungan. Karena apa? Ternyata generasi anak-anak adalah generasi yang muda, yang sedang diincar untuk mereka turut menjadi anak-anak yang dingin, generasi-generasi yang dingin Bapak Ibu Saudara. Khususnya di zaman sekarang, kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah belajar teori generasi, ada beberapa generasi kan istilahnya, dari generasi baby boomer ya, ada generasi X. Kalau baby boomer itu yang sekitar lahir di tahun 45 sampai 64 itu baby boomer.
Kalau generasi X itu yang lahir dari tahun 65 sampai tahun berapa ya? Sampai tahun berapa? 65 sampai tahun 80. Itu generasi X. Ya, tebak sendirilah kita ada di generasi yang mana. Terus kalau generasi Y adalah generasi yang lahir tahun 81 sampai 94. Itu generasi Y. Ternyata ada generasi Z, generasi Z yang lahir dari tahun 94 sampai 2010. Nah, generasi anak-anak kan sekarang banyak di antara generasi Y dan Z ini, Y dan Z ini. Nah, ternyata generasi Z yang lahir di tahun 94 sampai 2010 adalah disebut I generation, not generation. Adalah generasi yang dikenal memiliki dunianya sendiri, dunia maya. Inilah generasi yang disebut generasi Z itu. Jadi generasi yang sangat mudah teralihkan fokus sama Tuhannya itu kepada hal yang lain yang mereka sukai. Jadi sesuatu yang mereka sukai itu akan membuat mereka fokus sama hal itu, sehingga fokus akan Tuhan menjadi teralihkan. Inilah ciri daripada generasi-generasi anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang generasi yang asik dengan dunianya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sangat rendah di dalam komunikasi verbal. Ngomong bertatap muka gitu dengan mata berhadapan dengan mata, itu adalah sesuatu yang sulit buat generasi ini ternyata. Wow. Mereka adalah orang-orang yang generasi yang pengen cepat instan, generasi yang serba instan, ingin segala sesuatu cepat, ingin segala sesuatu mudah, generasi yang memandang rendah yang namanya proses. Dan generasi yang bisa katakan yang tidak memiliki daya juang sama sekali. Dan generasi ini pula yang meskipun secara IQ tinggi, tetapi secara kecerdasan spiritualnya sangat rendah, kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Nah, inilah generasi yang lagi diincar oleh kuasa si gelap. Kedinginan sedang mencoba merasuk anak-anak daripada generasi-generasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua nggak mulai memasangkan baju pelindung atau jaket pelindung itu kepada anak-anak, ini generasi sangat mudah untuk terkena. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan fungsi orang tua, orang-orang dewasa, yang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, yang mau mendengarkan perkataan Tuhan, dan kemudian waktu mereka memahami dan melakukannya, mereka mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Itu yang dimaksud makna daripada Shema buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Kalau kita nggak peduli dengan hal itu, maka ada kedinginan, kegelapan yang terus mencoba menyergap orang-orang percaya yang bukan anak dewasa aja, tapi termasuk anak-anak. Nah, itu yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita dengar? Ya, tadi kalau katakan dengarlah dan perhatikanlah. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama gini, mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu memberikan teladan sama kita. Makanya tadi kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu sesuatu yang gak bisa ditawar. Jadi Tuhan mau kita pertama-tama nih, si generasi dewasa ini harus pertama-tama mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Dan yang luar biasanya gini Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga ini waktu mau mengajarkan tentang kasih kepada kita itu dia nggak semena-mena. Udah, pokoknya kamu harus paham tentang yang namanya kasih ya. Atau Bapak surga juga nggak tiba-tiba menurunkan sebuah kitab turun ke dunia, boom. Inilah buku tentang kasih, pelajari tentang kasih ini. Maka kau ngerti apa yang dimaksud dengan kasih Tuhan. Oh, ternyata Bapak surgawi nggak memberikan itu. Yang dia lakukan apa? Di dalam mengajarkan kasih supaya kita bisa mengasihi dia. Apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan kealahannya, turun ke dunia,
menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, disiksa, dianiaya, didera, mati di atas kayu salib. Dan itulah yang dikatakan karya penebusannya yang begitu dahsyat. Dan di situ dikatakan itulah yang namanya kasih. Jadi waktu Bapa di surga mengajarkan makna kasih kepada kita, Dia terlebih dahulu memberikan teladan. Ini loh yang namanya kasih. Aku tinggalkan segala kenyamanan, mengambil rupa manusia, disisa dan mati untuk kalian. Itu namanya kasih. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kasih, mestinya kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus adalah orang yang paling memahami apa yang namanya kasih. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhannya sudah mempraktekkan dan memberikan teladan apa yang disebut makna kasih itu. Seorang bapak yang baik gak akan semana-mana menyuruh memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu tugas. Biasanya dia akan mencontohkannya terlebih dahulu. Nah, waktu Bapak mau kita supaya mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya, Bapa terlebih dahulu sudah melakukannya dengan mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatannya, dengan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kan 1-2 minggu terakhiran kita terus seluruh gereja merayakan yang namanya Paskah, kematian dan kebangkitannya. Karena ada gitu di situ lagi bicara soal yang disebutnya makna sebuah kasih. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Dia yang telah memberikan teladan kita terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Karena gini, akan ada banyak perintah-perintah lanjutannya untuk kita lakukan kepada generasi-generasi kita. Tapi dimulai dari kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena gini, gagalnya seorang mengasihi Tuhan, itu pula yang membuat dia gagal di dalam menjalin hubungannya dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. Nggak ada orang yang bisa mengasihi sesama dan dirinya sendiri kalau dia nggak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nggak mungkin orang bisa menjalin sebuah relasi yang baik dengan sesama dan dengan dirinya sendiri kalau dia nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan terlebih dahulu. Itulah sebabnya pertama-tama Tuhan mau kita belajar mengasihi dengan cara dengarlah, syema, dengar, perhatikan, pahami, dan kemudian kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Wow, ya. Makanya kan kalau kita banyak lah ayat-ayat yang misalnya dari 1 Korintus 13 tentang kasih kan. Meskipun kau memiliki bahasa seperti bahasa malaikat, kalau kau gak punya kasih, maka percuma aja kita, karena ada di situ dalam 1 Korintus 13 dan selanjutnya itu. Kalau kau punya karunia untuk bernubuat, karunia untuk melakukan, untuk mengetahui rahasia-rahasia, tapi kalau kau nggak punya kasih adalah percuma gitu. Jadi kadang-kadang makna kasih yang sering kali diabaikan, orang lebih banyak mengejar yang namanya tadi karunia ini, tapi dia lupa tentang belajar tentang apa yang namanya kasih. Oh banyak ya, bicara soal kasih, kita akan membahas banyak. Tapi yang pertama di poin pertama ini, pertama-tama Tuhan mau kita belajar mengasihi Dia, karena ternyata untuk bisa mengasihi Dia telah lebih dulu memberikan contoh kepada kita bagaimana mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu ya yang mau ditekankan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah gini. Apa yang harus kita perhatikan? Yang kedua adalah Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan menjadikannya Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, yang poin 2 ini kan nggak ada di warta ya. Ini ada di sisipan di tengah-tengahnya. Menjadi poin 2. Nah, Tuhan artinya gini. Tuhan mau kita mengasihi Dia dan jadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Makanya diawali kan dengan gini ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Katakan amin. Makanya kalau orang bilang bahwa Tuhannya orang Kristen, banyak katanya. Tuhannya orang Kristen ada 3. Tapi Alkitabnya orang Kristen bilang, Tuhan kita apa? Esa. Karena memang Tuhan kita Esa, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama-tama Tuhan harus mau kita pahami bahwa jadikanlah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kata Esa itu, ini maknanya
Menarik. Makna esa itu bukan tunggal atau satu menurut angka. Ternyata kata esa ini dalam bahasa Ibrani itu ekad. Ekad itu diambil sama dengan satu kata yang maka laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian menjadi satu dengan istrinya. Lalu keduanya dikatakan menjadi satu. Nah, satu itu ekad. Ada lebih berbicara tentang sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi waktu kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa, waktu kita mengikatkan diri menjadikan Dia satu-satunya Allah, itu seperti hubungan suami istri, di mana selayaknya yang namanya suami istri dua telah menjadi satu, dua menjadi ekad dan tidak bisa dipisahkan. Waktu kita menjadikan Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, artinya jadikan Dia memang satu-satunya dan tidak bisa dipisahkan dan tidak ada yang lain. Jadi arti kata satu, esa itu, ekad itu, ternyata satu di dalam sebuah kejamakan. Wow, kata-katanya berat sekali, satu dalam sebuah kejamakan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di zaman perjanjian baru, ini lebih mudah dipahami. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Satu. Allah tiga, Allahnya satu, tapi memiliki tiga fungsi yang dahsyat yang tidak dipisahkan karena mereka satu ada. Nah, pemahaman tentang Tritunggal itu hanya bisa dipahami oleh kita yang sudah di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak akan bicara lebih banyak lagi tentang itu, tapi itu yang dikatakan esa. Nah, apa hubungannya Pak memahami esa ini dengan selanjutnya perintah Tuhan untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak? Nah, ternyata begini, ada hubungannya. Ketika seseorang, karena gini, ketika seseorang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, memiliki sikap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupannya, maka itu akan menularkan kepada generasi di bawahnya untuk mereka juga bersikap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka. Tapi sebaliknya, ketika generasi dewasa tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan mereka, itu pun dilihat oleh generasi di bawah bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, seringkali gini, di dalam prakteknya, betul secara mulut kita mengaku Tuhan adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Tapi seringkali banyak dalam kehidupan orang percaya, seringkali suka nggak sadar bahwa seringkali suka menggantikan posisi Tuhan, posisi Kristus dengan hal yang lain. Bukankah ini sama aja dengan tidak menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya? Kira-kira apa aja yang bisa menggantikan? Oh, banyak contoh kan? Kalau waktu kita orang percaya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebetulnya harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita siapa, Bapak Ibu? Tuhan ya. Tapi seringkali prioritas itu dengan begitu mudah melorot ke nomor yang lain dan digantikan oleh prioritas yang lain. Itu kan secara, oh iya ya. Kadang-kadang apa yang bisa menggantikan ternyata banyak hal. Aktivitas kita, hobi kah, bahkan seringkali pelayanan menggantikan posisi Tuhan. Kadang-kadang sosok hamba Tuhan tanpa disadari sudah menggantikan posisi Tuhan kita. Lebih senang mengejar suara hamba Tuhan yang keluar dari mulut hamba Tuhan daripada mengejar suara yang keluar dari pribadi Tuhan sendiri. Kadang-kadang menaruh prioritas itu kadang-kadang tanpa disadari. Orang percaya suka menaruh yang hamba Tuhan di atas yang Tuhannya. Dan ternyata itu ada dampak, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang esa dalam kehidupan kita. Itu ada dampaknya terhadap generasi yang bawah. Di Alkitab ada contoh. Ada satu pribadi yang kalau ditanya Allahnya berapa? Allahku satu, Allahku esa. Tapi di dalam praktek kehidupannya, dia nggak sadar kalau dia sudah menduakan Allah, meninggalkan Allah dan lain-lain. Karena ada Allah-Allah yang lebih banyak, yang lebih penting dalam kehidupan dibandingkan Allah yang dia sembah. Kita lihat di dalam 1 Samuel
pasal kedua ayat 29. Dia menganggap hal lain lebih penting dari Tuhan. Bahkan dia rasa hormat dia sama Tuhan itu lebih berkurang dibandingkan rasa hormat sama yang lain. Bahkan orang ini lebih hormat kepada anaknya daripada kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ini Tuhan lagi ngomong sama siapa? Sama Imam Eli. Imam Eli kalau ditanya Tuhan yang berapa, dia akan menjawab, Tuhanku satu dan satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tetapi di dalam prakteknya ternyata ada hal yang banyak telah menggantikan posisi Tuhan. Dia menganggap korban sajiannya ini lebih penting. Wah, ini aku suka banget nih kalau umat Tuhan memberikan korban sajian ini dan lain-lain, bahkan terhadap anaknya sendiri. Dia lebih hormat sama anaknya daripada kepada Tuhan. Ketika anaknya melakukan pelanggaran, dia tidak berkuasa untuk memperingatkan anaknya. Maka di mata Tuhan, orang ini lebih hormat sama anaknya daripada sama Tuhan. Orang ini sebetulnya telah menduakan Tuhan, telah menggantikan posisi Tuhan. Akibatnya di zaman Imam Eli lahir dua generasi yang berbeda, yang bertolak belakang. Generasi Hofni Pinehas dan generasi Samuel. Dan ini terus terjadi sampai di masa sekarang ketika orang dewasa tidak menaruh Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, maka otomatis akan lahir yang namanya generasi Hofni dan Pinehas. Dan kalau dia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, maka percaya akan lahir generasi Samuel, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, generasi Hofni dan Pinehas seperti apa sih? Ternyata generasi Hofni Pinehas adalah sama, generasi yang asik dengan dunianya sendiri. Wah, dia sibuk dengan berbagai, yang namanya anak imam. Ada banyak orang datang memberikan, bawa persembahan ini, korban ini. Wah, mereka asik menikmatinya, udah gak peduli mana yang buat Tuhan, mana yang buat diri sendiri. Kita mencatat anak-anak ini melakukan hal yang bersila. Bahkan perempuan-perempuan yang datang ke bait Allah waktu itu, bahkan dia zinahi di situ. Ampun bagi generasi Bapak Ibu Saudara. Generasi yang penuh dengan pelanggaran. Dan bahkan orang tua menganggap pelanggarannya lucu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Peraturan adalah peraturan, hukum Tuhan adalah hukum Tuhan. Ketika kita tahu anak kita lagi melakukan pelanggaran, jangan dibilang lucu. Lucu ya, lucu ya. Ada satu porsi yang harus kita tekankan bahwa engkau sedang melanggar, ini tidak boleh gitu. Kadang-kadang penekanan, peneguran anak lagi minta permen sama anak lagi melanggar perintah Tuhan, porsi tegurannya sama-sama aja, ringan-ringan aja tuh. Sehingga anak merasa bahwa pelanggaran sama Tuhan adalah pelanggaran sama dengan minta permen lagi nggak boleh gitu. Nah, orang tua kurang menekankan sebuah peringatan yang seharusnya sesuai dengan porsi pelanggaran si anak. Nah, Imam Eli gagal di situ. Ngambil korban dan lain-lain, memperkosa perempuan itu dianggap lucu. Makanya Tuhan bilang, engkau lebih menghormati anakmu daripada aku. Lalu ciri generasi Hofni Pinehas, generasi yang gak peduli dengan hukum aturan, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Oh, generasi Hofni Pinehas gak peduli dengan namanya suara Tuhan. Dan akibatnya generasi Hofni Pinehas adalah generasi yang kalah dalam berbagai peperangan. Ini mau gak mau generasi ini akan terus lahir apabila orang tua tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupannya. Nah, sebaliknya generasi Samuel, wow, ini generasi Samuel luar biasa. Kita buka dulu 1 Samuel 2 ayat 26. Di mata Tuhan ternyata Samuel di sini dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oh, luar biasa. Ini sebuah generasi yang dahsyat. Ciri generasi Samuel adalah generasi yang masih mau dekat dengan hadirat Tuhan. Maka kalau kita perhatikan kan di dalam 1 Samuel 3 ayat 3, di mana Samuel tidur? Di bait Allah, dekat tabut Tuhan. Wow, ini luar biasa. Makanya nggak heran kan, Samuel dengar suara Tuhan.
Generasi yang mau belajar dengar suara Tuhan, generasi yang tidak membiarkan satu firman pun jatuh ke tanah, dikatakan. Ini luar biasa. Generasi yang dipercayakan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang dahsyat di masa depan. Inilah generasi Samuel. Artinya generasi ini akan terus lahir, tergantung sikap orang tuanya, sikap generasi dewasa. Apakah masih mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan para orang-orang dewasa ini. Oke, itu yang kedua. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan cara memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi mengajarkan. Nah, seringkali dipahami oleh banyak orang yang namanya arti mengajarkan adalah memberikan ilmu kita kepada anak-anak kita. Betul sih, gak salah. Istilahnya transfer of knowledge. Seperti kayak guru ngajar di kelas, dia lagi transfer of knowledge, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia ketahui, apa yang dia miliki, dia bagikan supaya para murid juga menerima ilmu yang sama. Ternyata kata mengajarkan itu bukan cuma sekedar transfer of knowledge. Ternyata kata mengajarkan di dalam makna yang sebetulnya adalah membangun sebuah relasi. Relasi siapa? Relasi antara pendidik dengan yang dididik. Jadi waktu sang pendidik mengajarkan, dia bukan cuma transfer of knowledge, tetapi dia lagi memberikan sebuah contoh dari apa yang dia ajarkan. Ini loh praktek yang aku telah ajarkan. Dan sang anak yang dididik akan melihat, oh ini loh maksud yang diajarkannya. Dia sudah melakukannya. Karena ada relasi yang dibangun dan pemberian contoh gimana caranya melakukan apa yang diajarkan. Dulu kita pernah belajar tentang waktu pesan Tuhan berturut-turut tentang menjadi role model, Bapak Ibu Saudara. Nah, keberadaan Yesus 3,5 tahun di bumi, dan kemudian dia harus mengajarkan kepada murid-muridnya ini untuk sebuah tugas yang gak mudah, karena selanjutnya setelah Yesus naik terangkat ke sorga, 12 murid ini akan menjadi orang-orang yang menjalankan mandat kerajaan sorga. Gak mudah loh. Dan 3,5 tahun adalah waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Mau belajar apa 3,5 tahun? Orang kuliah pun 3,5 tahun, 3-4 tahun belum cukup banyak untuk tahu banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Lalu pakai cara apa Yesus di dalam mengajarkan murid-murid ini supaya paham nih maksud daripada kerajaan sorga? Maka 3,5 tahun Yesus bukan hanya transfer of knowledge aja, tapi dia memberikan hidupnya, memberikan teladan, memberikan contoh supaya murid-muridnya belajar langsung dengan cara, yuk ikuti teladanku, kata Tuhan. Baru banyak hal yang terserap. Nah, hal yang sama Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Ternyata adalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara, tugas kita generasi dewasa ini bukan cuma sekedar transfer of knowledge pada anak-anak kita, tapi transfer kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga anak menyerap lebih banyak dibandingkan cuma sekedar ngomong aja. Nah, itulah maka dibutuhkan harus ajarkan berulang-ulang. Perlu komitmen, karena sekali, 2 kali aja mah gak ngerti. Tapi berulang-ulang. Ngajarkannya di mana? Waktu di rumah, sedang dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun. Artinya gini, di dalam kehidupan keseharian kita harus terus memberikan sebuah contoh. Ini loh makna ini loh nak, maksudnya ini. Kalau orang Yahudi lagi mengajarkan sama anak, apapun kejadian yang terjadi, dia selalu kaitkan dengan firman Tuhan. Nak, ngerti gak makna ini nak? Kenapa hal ini terjadi? Karena ternyata firman Tuhan berkata seperti ini.
Waktu si anak melihat sebuah kejadian, seorang anak kecil lain dan lain-lain, maka orang tua mengajarkan, ini loh nak maknanya. Wah, luar biasa. Waktu si anak baru bangun tidur, nak, ngerti gak? Waktu bangun tidur adalah seperti ini. Waktu di dalam perjalanan, waktu si anak melihat banyak hal, maka dia langsung kaitkan dengan firman Tuhan. Ini loh yang membuat apa yang diajarkan orang tua itu karena selalu dikaitkan, dan kemudian ini loh yang papa lakukan. Kamu lihat kan, papa lakukan ini, mama lakukan ini. Oh, si anak melihat itu semua. Seorang hamba Tuhan namanya Ellen White, Bapak Ibu Saudara. Dia mengajarkan bahwa ternyata gini. Ternyata saya melihat ada sesuatu yang menarik. Dia bilang begini, waktu orang tua bergandeng tangan membangun mesbah keluarga bersama anak-anaknya, maka orang tua seperti lagi mengenakan baju besi kepada anak-anaknya katanya. Oh, berbicara soal baju juga ternyata. Seperti orang tua yang sedang mengenakan baju besi, karena ternyata banyak hal yang mengincar kepada anak-anak muda hari-hari ini. Seks bebas, pornografi, games, komputer, berbagai acara dan siaran, seks sebelum nikah. Wah, itu banyak mencoba menyergap generasi muda, Bapak Ibu Saudara. Nah, pihak kita sebagai orang tua harus mengenakan baju besi dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Mengajarkan berulang-ulang apa yang telah kita tangkap di hadapan Tuhan, yang satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, tetapi anak bisa menjadi luka. Wah, jadi disingkat aja lah. Tapi si anak bisa menjadi luka, Bapak Ibu Saudara. Apabila apa? Apabila ketika melihat generasi dewasa nggak konsisten di dalam melakukannya. Sebentar boleh, sebentar bilang nggak boleh. Kemudian apa lagi? Kalau mood orang tua lagi enak, ya boleh. Kalau lagi enak, apa juga nggak boleh. Nah, ini kan dilihat nih. Ini kan anak lagi memperhatikan. Loh, aku nggak konsisten ya. Lalu yang membuat anak bisa menjadi marah dan luka adalah ketika orang tua melarang anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang masih dilakukan oleh orang tua. Lalu kemudian apa lagi? Ketika melihat orang tua tidak pernah merasa bersalah atas setiap kesalahan yang dilakukan. Sehingga itu tidak mengajarkan anak-anak untuk merasa bersalah atas pelanggaran yang dia lakukan. Nah, ternyata, banyak hal lah, Bapak Ibu Saudara. Ternyata gini, pesan Shema ini adalah untuk setiap kita, setiap generasi yang percaya, katakan amin. Tuhan mau kita belajar dengar dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dari sini kita belajar mengasihi. Tanda orang mengasihi Tuhan, maka dia juga akan mengasihi sesama dan akan mengajarkannya berulang-ulang apa dia sudah terima dari Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga akan lahir sebuah generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi pemenang. Yang ngerti katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Yesus.